Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lastris Corner. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi ya. Masih sistem ekskresi. Ini merupakan bagian kelima ya tentang materi sistem ekskresi. Kali ini mengenai kelainan atau penyakit pada sistem ekskresi. Jadi, kita akan mengetahui nanti apa-apa saja yang terjadi apabila sistem ekskresi kita terganggu. Oke, silahkan disimak ya. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe. Nah, di sini untuk sistem ekskresi yang pertama itu adalah nefritis. Ya, jadi gangguan dan kelainan yang pertama itu ada yang disebut dengan nefritis. Nah, nefritis ini nefron, ini dari kata nefron ya, ini merupakan gangguan pada nefron yaitu di bagian glomerulus. Jadi yang bermasalah di sini adalah glomerulus ginjal. Glomerulus ini merupakan tempat di mana nefron ya, tempat terjadinya filtrasi atau penyaringan. Nah, penyebabnya di sini untuk nefritis adalah alergi racun atau karena adanya bakteri atau kuman yaitu Streptococcus. Nah, di sini nefritis ini bisa mengakibatkan terjadinya uremia. Uremia ini adalah masuknya kembali urin ke dalam urin dan urea ke dalam pembuluh darah. Atau bisa juga menyebabkan terjadinya oedema. Oedema ini adalah penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Jadi di sini kalau terjadi oedema itu biasanya terjadi pembengkakan pada kaki. Ya, jadi makanya pada beberapa orang itu kalau misalnya ada yang sakit terus kakinya bengkak itu biasanya banyak yang mengatakan bahwa ini pasti ginjalnya yang bermasalah. Ya, jadi ini salah satu ciri ya, salah satu ciri oedema. Oedema itu merupakan pembengkakan atau penimbunan air di kaki. Nah, yang lain itu penyakit yang lain adalah batu ginjal. Batu ginjal ini merupakan penyakit atau kelainan yang terbentuk karena pengendapan garam kalsium. Jadi ini salah satu penyebabnya adalah kurang minum. Ya, jadi saluran ginjalnya tersumbat karena terbentuk endapan kalsium yang lama-kelamaan itu akan menjadi batu sehingga akan menghalangi saluran urin di ginjal. Nah, penyebabnya di sini ya kurang minum. Jadi kita dianjurkan itu minum air 8 gelas per hari. Kurang minum ini menyebabkan urin pekat. Jadi urin pekat itu artinya dia urinnya berwarna kuning. Kuning itu menandakan bahwa pada urin ini ada banyak endapan, ada banyak garam kalsium. Nah, ini tidak bagus untuk kesehatan, ya. Karena garam kalsium yang mengendap ini lama-kelamaan akan membentuk kristal batu dan akhirnya bertumbuh besar dan menghalangi saluran yang ada pada ginjal. Nah, akhirnya terbentuklah batu ginjal. Jadi makanya dianjurkan ya harus minum 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter air. Jadi kalau kita kurang minum itu bisa dilihat dari warna urin yang dihasilkan. Kalau urinnya berwarna kuning pekat, artinya kurang minum, artinya kurang cairan yang masuk ke dalam tubuh. Tapi kalau urinnya berwarna bening, artinya kita minum cukup. Ya, jadi bisa diperhatikan dari warna urin. Nah, di sini selanjutnya ada albuminaria. Albumin itu protein. Jadi, albuminaria ini ditemukannya senyawa albumin atau protein pada urin. Nah, di sini bisa dilakukan pengujian ya, itu biasanya menggunakan reagen Biuret. Nah, penyebab terjadinya albuminaria ini adalah ada kerusakan pada membran kapsul endotelium. Ini merupakan alat filtrasi juga, sama dengan nefritis tadi ya, gangguan pada alat filtrasi. Jadi artinya yang rusak di sini adalah glomerulus. Nah, kemudian glikosuria. Gliko itu gula ya. Jadi di sini untuk glikosuria ditemukan glukosa pada urin. Ini mirip-mirip diabetes ya. Jadi penyebabnya itu adalah kerusakan tabung ginjal. Jadi ini terjadi pada saat penyerapan kembali. Ini tubulus yang rusak ya, tubulus contortus proximal atau tabung-tabung ginjal karena di situ terjadi proses penyerapan kembali. Hematuria. Hematuria ini ditemukannya sel darah merah di dalam urin. Jadi ada sel darah merah yang ditemukan di dalam urin. Nah, salah satu penyebabnya adalah ada peradangan pada organ urinaria atau karena adanya gesekan pada batu ginjal. Nah, selanjutnya di sini ada diabetes mellitus atau kencing manis. Saya kira ini tidak asing ya bagi adik-adik, mungkin ada yang orang tuanya atau
neneknya, kakeknya di rumah yang menderita diabetes mellitus, karena sekarang kebanyakan masyarakat itu menderita penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi kencing manis ini kadar gulanya tinggi, kadar gula dalam darahnya sangat tinggi, sehingga nefron ini tidak mampu lagi menyerap kembali semua glukosa. Jadi sehingga nantinya urinnya akan mengandung glukosa. Nah, jadi orang yang menderita diabetes mellitus ini itu biasanya kadar gulanya di atas 100. Jadi kadar gula orang normal, orang sehat itu gula puasa ya, gula puasa itu 100. Jadi pada saat darahnya diambil itu diperiksa kadar gulanya itu adalah 100. Tapi orang yang diabetes itu bisa lebih dari 100, 150, 200 atau bahkan lebih dari itu. Ya, jadi ini menandakan bahwa orang tersebut menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, penyebabnya ini adalah pankreasnya memproduksi sedikit insulin. Nah, perlu diingat kembali ya, insulin ini merupakan hormon yang berfungsi untuk mengubah kadar gula ya. Jadi misalnya di dalam darah kita glukosa tinggi, gulanya tinggi, maka glukosa ini selanjutnya dia akan diubah menjadi glikogen atau gula otot. Nah, itu fungsi dari insulin. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh kita kekurangan hormon insulin, maka apabila kita mengkonsumsi makanan yang mengandung gula yang tinggi, maka gula yang tinggi tadi tidak ada yang bisa mengubahnya glikogen. Tidak ada yang bisa menyimpannya menjadi glikogen di dalam otot. Akibatnya terjadilah diabetes mellitus. Jadi orang yang gulanya tinggi itu biasanya loyo ya. Nah, berbeda lagi kalau orang gulanya rendah. Gula rendah juga begitu ya. Jadi gula ini merupakan sumber energi bagi tubuh. Jadi sumber energi kita ini dari glukosa. Jadi memang harus ada ya. Tidak bisa juga terlalu sedikit, tidak bisa juga terlalu banyak. Kemudian diabetes insipidus. Diabetes insipidus ini namanya mirip ya. Mirip dengan diabetes mellitus. Jadi untuk diabetes insipidus ini merupakan kelainan di mana terlalu banyak urin. Jadi penyebabnya adalah kekurangan hormon antidiuretik. Ya, jadi ADH ini adalah antidiuretik. Antidiuretik ini dia berfungsi untuk mengontrol urin. Jadi kalau misalnya di dalam darah kita kekurangan hormon ADH atau antidiuretik hormon, maka tidak ada yang bisa mengontrol pengeluaran air, pengeluaran urin. Akhirnya apa? Urin yang keluar banyak. Ya, jadi ini juga sangat penting ya. Jadi itu penyakitnya disebut dengan diabetes insipidus. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada dialisis darah atau cuci darah. Nah, cuci darah ini merupakan ini biasanya ya diderita oleh penderita ginjal, gagal ginjal. Jadi orang yang menderita gagal ginjal itu biasanya melakukan dialisis darah atau cuci darah. Kenapa? Karena darahnya dibersihkan, karena ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi lagi untuk menyaring darah, maka dilakukanlah cuci darah. Jadi cuci darah itu bukan berarti darahnya dicuci keluar diganti dengan darah yang baru ya, tidak, tetap darah yang sama, cuma darah ini disaring, bukan lagi ginjal yang menyaring, tapi ada mesin ginjal buatan di rumah sakit. Nah, darah kita akan dikeluarkan, kemudian akan disaring melewati mesin ginjal tersebut. Setelah bersih, dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Ya, jadi itu disebut dengan cuci darah. Jadi cuci darah ini adalah metode memisahkan molekul darah berdasarkan ukurannya. Ya. Nah, selanjutnya di sini mengenai kelainan pada kulit itu ada jerawat ya. Jadi ini yang paling sering muncul di kulit, apalagi bagi para remaja, ini masalah utama mereka ya, jerawat. Nah, dalam keadaan normal memang kelenjar sebaceous atau kelenjar minyak yang ada di dalam kulit itu dia akan menuangkan minyak secukupnya ke permukaan kulit melalui pori-pori ya. Jadi ini untuk menjaga kelembapan kulit. Nah, jerawat ini salah satunya itu timbul karena produksi minyak berlebihan sehingga akan menyumbat saluran minyak. Kemudian menyebabkan bakteri berkembang di dalamnya dan dengan cepat itu bisa menimbulkan radang dan akhirnya muncullah jerawat. Jadi ini terjadi pada remaja yang biasanya akil balik ya. Nah, pada masa pubertas. Jadi pada masa pubertas ini hormon tertentu itu juga bisa merangsang pembentukan minyak dalam kelenjar minyak ini lebih banyak, lebih aktif daripada sebelum masa pubertas.
Jadi makanya rata-rata orang yang berjerawat itu biasanya pada masa pubertas ya. Nah, jadi saluran kelenjarnya ini untuk jerawat ya biasanya tersumbat. Jadi saluran kelenjar minyaknya ini tersumbat sehingga banyak minyak yang tertinggal di dalam kulit dan itu menyebabkan bakteri berkembang di dalamnya. Jadi itu menjadi makanan bagi bakteri sehingga bakteri akan berkembang dan akhirnya bisa menimbulkan jerawat dan muncul bisul ya, bisul atau meradang ya keluar. Nah, itu jerawat. Nah, kemudian eksim. Eksim ini merupakan penyakit kulit juga di mana kulit menjadi kering, kemerah-merahan, gatal, dan bersisik. Kemudian ada skabies. Skabies ini penyebabnya kutu tungau. Jadi disebabkan oleh infeksi caplak atau tungau. Ini gatal ya, jadi gatalnya luar biasa. Kalau sembuh ini semua pakaian-pakaian dalam atau pakaian apa ya yang digunakan itu biasanya harus betul-betul direndam dengan menggunakan air panas supaya tungau dan caplak ini betul-betul hilang. Kemudian flek hitam dan coklat yang muncul pada kulit. Nah, ini flek hitam dan coklat ini biasanya timbul karena ada daerah tertentu pada kulit kita yang lebih peka terhadap cahaya sehingga mereka bisa bereaksi lebih cepat ya. Nah, sehingga daerah tersebut itu akan hitam. Jadi flek hitam dan coklat ini disebabkan karena ini ya, ada daerah kulit yang lebih peka sehingga dia bereaksi lebih cepat. Jadi pada saat itu sel-sel melanosit akan memproduksi melanin. Jadi sel-sel ini di daerah tersebut itu lebih peka sehingga menyebabkan daerah itu lebih lebih berwarna hitam atau lebih coklat ya. Kemudian flek ini bisa menyebabkan terjadinya penumpukan melanin pada lapisan epidermis kulit. Jadi ini juga biasanya karena masalah umur atau penuaan sehingga muncul banyak flek-flek hitam pada kulit dan menyebabkan bercak-bercak hitam atau coklat pada kulit. Oke, kemudian selanjutnya ada tai lalat. Ini juga merupakan kelainan pada kulit ya. Tai lalat ini ada dua macam ya. Ada intradermal nevus, ini yang menonjol, yang bertambah besar ya. Junctional nevus ini yang rata dengan permukaan kulit yang tidak bertambah besar ya. Nah, intradermal nevus ini merupakan kumpulan melanin pada lapisan dalam kulit, sedangkan yang rata dengan kulit itu dia ini melaninnya berkumpul di perbatasan luar dan dalam kulit, sehingga dia permukaannya sama rata dengan kulit. Nah, jadi yang kadang menjadi masalah itu adalah yang jenis intradermal nevus, karena ini katanya ya menurut penelitian itu ada yang bisa timbul jadi tumor dan jadi kanker. Jadi harus hati-hati bagi orang yang mempunyai tai lalat yang ukurannya bertambah besar dari waktu ke waktu. Kemudian penyakit kuning, ini untuk gangguan pada hati ya. Penyebabnya itu adalah pembuluh empedu tersumbat sehingga empedu masuk ke dalam darah dan menyebabkan darah kekuning-kuningan sehingga warna feses menjadi abu-abu. Jadi penyakit kuning ini itu karena yang bermasalah adalah hati. Jadi terjadi masalah pada hati. Kemudian batu empedu. Batu empedu juga ini ya bermasalah pada kelenjar empedu. Ini adalah karena adanya pengendapan kolesterol. Jadi makanan yang berlemak itu tidak terlalu bagus untuk kesehatan karena bisa menyebabkan tingginya kadar kolesterol. Nah, kalau kadar kolesterol tinggi, lama-kelamaan kolesterol ini akan menumpuk ya. Dia akan menumpuk di sepanjang pembuluh darah sehingga menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran empedu atau pada saluran pembuluh darah. Nah, ini bisa menyebabkan munculnya batu empedu. Ya, oke, saya kira cuma itu ya untuk kelainan pada sistem ekskresi. Semoga bisa dipahami penjelasan yang tadi ya mengenai kelainan-kelainan pada sistem ekskresi manusia. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Sekian untuk materi sistem ekskresi. Sampai jumpa lagi di materi lain ya. Silahkan disimak sebaik-baiknya dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.